Oke, nanti silakan direnungkan sendiri di pasal 25 dari Matius. Kemudian yang keempat ya Mas. Poin keempat adalah perumpamaan tentang pesta. Jadi raja ini bikin pesta, kemudian dia mengundang, tapi yang diundang tidak banyak, yang tidak datang. Terus dia bilang, paksa aja yang siapa yang di jalan bawa masuk gitu ya. Terus tapi ini ya, saya menemukan yang di Matius 22:11 ini. Di situ ia melihat ada orang yang tidak mengenakan busana pesta. Jadi dia memaksa orang-orang di jalan masuk, tapi harus diberi pakaian pesta. Harus pakai pakaian pesta, itu agak-agak unik gitu. Dipaksa-paksa masuk, tapi harus pakai pakaian pesta. Jadi seakan-akan kerajaan surga itu orang itu sebenarnya dipaksa masuk, dipilih untuk masuk sebenarnya. Makanya ada istilah dipilih itu, orang jadi mikir berarti memang tidak dipilih gitu. Ditolak gitu oleh Tuhan, tidak boleh masuk. Tetapi ternyata secara proses sebenarnya semua orang itu diundang, tapi banyak yang nggak datang. Maka orang-orang yang tidak diundang, kalau ini dari ilustrasi ya, dipaksa gitu ya. Jadi ada kesan paksaannya di situ. Jadi ada orang-orang yang akan dipaksa Tuhan masuk. Jadi misalnya dia sendiri mungkin tidak rohani, tidak terlalu menginginkan ada Tuhan, tidak percaya mungkin, tapi dipaksa Tuhan masuk. Nah gitu tuh maksudnya. Jadi orang-orang tidak mencari Tuhan, tapi dipaksa masuk. Nah, gitu. Tapi ketika masuk dia harus punya pakaian pesta. Jadi tetap ternyata ada filternya. Jadi dipaksa masuk dalam kondisi dia mungkin nggak punya pakaian gitu, nggak punya pakaian yang indah. Tapi ketika menghadiri pesta, dia harus dengan pakaian pesta. Ketika ditanya, kemana pakaianmu? Jadi kan dia kan terdiam ya di ayat 12. Kemudian raja itu bilang kepada pelayannya, ikat tangan dan kakinya, angkat campaklah dia ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana ada tangis dan kertak gigi. Tangis dan kertak gigi itu kan alam maut gitu ya. Itu ilustrasi alam maut itu, tangis dan kertak gigi. Jadi ternyata orang yang dipaksa ini pun kalau tidak mengenakan pakaian pesta dibuang. Ini agak sulit nanti kalau ditafsir gitu ya. Literalnya apa maksudnya? Karena ini namanya perumpamaan seringkali tidak bisa A berarti B, itu tidak bisa. Gitu. Nah itu prinsipnya ya. Jadi ada pakaian pesta yang harus dipakai oleh peserta pesta ini. Gitu. Nah, karena ada pakaian pesta, berarti ada ciri tertentu yang membedakan. Jadi antara dua golongan ini, para tamu dan pengantin ada pakaian pestanya yang berbeda. Ada pakaian yang berbeda. Jadi kalau para tamu ya indah pakaiannya gitu. Sedangkan para tamu biasa saja. Nah, istilah pakaian atau jubah seringkali itu menggambarkan perbuatan. Jadi orang yang dianggap jubah kebenarannya indah, tidak bercela, itu biasanya dianggap saleh secara perbuatan gitu ya. Jadi dia tidak melanggar hukum, intinya begitu. Perbuatan-perbuatan tidak melanggar hukum. Itu yang kelihatan oleh manusia gitu. Tetapi kalau saya nggak hanya sekedar perbuatannya, tapi ada ideologinya. Karena ada orang yang salah secara perbuatan tapi ideologinya tidak, pemikirannya tidak. Itu yang berbeda. Sedangkan standarnya Yesus kan, dosa itu muncul dari keinginanmu. Kalau kamu mengingini itu sudah berdosa. Sebelum berbuat pun sudah berdosa. Gitu. Jadi orang-orang dengan pakaian pesta ini berarti dia ideologinya bersih, pemikirannya bersih, terus perbuatannya bersih. Jadi ada dua itu. Jadi kebersihan perbuatan yaitu jubah itu berasal dari dalam. Kalau dari luar berarti kamuflase. Gitu. Kalau hanya luar saja berarti kamuflase. Ini nggak masuk hitungan gitu. Jadi standar yang saya pakai adalah integrasi antara internal kita dan eksternal kita. Apa yang kelihatan haruslah sesuai dengan apa yang di dalam. Kira-kira begitu.